Salam sejahtera kepada semuanya. Selamat datang di Bible Study bersama komunitas Tritunggal Maha Kudus Sydney atau HTC Sydney dan Romo George CSA. Hari ini kita akan belajar tentang Injil Matius 17 ayat 1 sampai 9. Dikarenakan tanggal 26 Februari kemarin adanya kesalahan teknis, maka bacaan Injil ini saya yang akan membacakannya dan dilanjutkan dengan pengajaran dari Romo serta tanya jawab dengan Migun dan Romo. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan dari Injil Matius 17 ayat 1 sampai 9. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya. Dan bersama mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan jubahnya menjadi putih berkilauan. Tampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, sungguh baik kita berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Sementara ia berkata-kata, tiba-tiba awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anakku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu, sujudlah murid-muridnya, dan mereka sangat ketakutan. Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Ketika mereka menengadah, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus memberi perintah kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada siapapun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selanjutnya kami persilakan Romo George. Baik, terima kasih Migun. Terima kasih juga pada kalian semua yang masih setia untuk mengikuti Bible Study kita pada malam hari ini. Kalau kami di sini masih sore, memang namanya belajar kitab suci itu tidak selalu gampang, tidak selalu tidak selalu menyenangkan dalam arti manusiawi ya. Namun yaitu sabda Tuhan itu seperti makanan. Kadang-kadang kita mesti makan makanan yang sehat. Kalau junk food atau makanan yang enak-enak itu justru tidak sehat. Tapi makanan yang sehat itu kadang-kadang tidak mudah untuk ditelan. Tapi ya inilah sabda Tuhan. Kita perlu untuk makan dan hidup dari sabda Tuhan. Bagi Anda yang baru pertama kali bergabung dengan Bible Study kita sore hari ini, mungkin sedikit saya memberikan pengantar. Tadi Migun membaca kitab suci itu dari edisi Terjemahan Baru 2. Terjemahan Baru 2 itu umumnya tidak semua orang memilikinya. Orang Katolik kebanyakan itu masih memakai terjemahan baru yang dipakai secara resmi juga oleh LBI dan orang Katolik di Indonesia sampai tahun 2023. Nah, tahun 2023 khususnya Februari, tepatnya Februari tahun 2023, terjemahan baru 2 ini baru resmi diedarkan. Kalau saya membacanya dari sudut pandang saya yang belajar kitab suci dan memahami sedikit tentang bahasa asli dari kitab suci kita, yaitu bahasa Yunani, Perjanjian Batu bahasa Yunani, ini
terjemahan baru 2 ini ada baiknya, tapi juga masih ada kekurangan juga. Dibandingkan dengan terjemahan baru pertama, ada kalanya dia lebih baik, tapi kadang-kadang terjemahan baru 1 malah lebih bagus. Ya, tapi tidak apa-apa, kita apa yang kita miliki aja. Jadi bagi kalian yang memiliki terjemahan baru 1 maupun terjemahan baru 2, itu tidak masalah. Kita bisa belajar bersama. Nah, untuk bahasa Inggris, saya sangat merekomendasikan kalau kalian mau beli kitab suci berbahasa Inggris untuk bahan studi kita juga ini, bisa membeli New Jerusalem Bible. Ya, itu bagus, kitab suci Katolik, atau New Revised Standard Version tapi yang edisi Katolik. Ya, jangan lagi New Revised Standard Version tapi yang edisi Protestan. Kalau New Jerusalem Bible itu pasti itu Katolik. Baiklah, kita ke teks kita, yaitu bacaan Injil untuk hari Minggu Prapaskah yang ketiga, yaitu minggu depan. Hari Minggu depan itu kita sudah memasuki Minggu Prapaskah kedua. Dan bacaan ini, mungkin ada yang bertanya, mengapa bacaan ini yang dipilih untuk Minggu Prapaskah? Ya, ini kan bacaan tentang Yesus dimuliakan di atas gunung. Apa hubungannya itu dengan masa Prapaskah? Hari Minggu pulang. Jangan lupa, Prapaskah itu artinya pra itu sebelum Paskah. Namun masa Prapaskah itu juga pra-nya sering diterjemahkan atau sering diartikan persiapan. Jadi masa Prapaskah itu adalah masa persiapan Paskah. Dan kejadian transfigurasi ini sebenarnya itu adalah persiapan Paskah yang sesungguhnya. Karena kalau dalam edisi versi Lukas itu kita tahu bahwa Musa dan Elia itu berbicara kepada Yesus tentang apa yang akan terjadi, apa yang akan dikerjakan oleh Yesus di Yerusalem. Ini dalam perjalanan menuju Yerusalem, pra penderitaan Yesus, pra wafat, dan pra kebangkitan. Jadi ini pra Paskah. Yesus berbicara tentang persiapan dia menuju ke Paskah. Kita lihat dari ayat beberapa kata yang sulit. Pertama itu metamorfote. Metamorfote itu kalau kita kalian belajar biologi dulu pasti tahu kata metamorfosis. Nah, ini kata yang persis dipakai di sini adalah metamorfote dan dalam bentuk pasif. Dalam bahasa asli dalam bentuk pasif. TB1 dan TB2 itu sama-sama menerjemahkan dengan aktif, bentuk aktif itu berubah-ubah. Bahkan ini aktif yang apa itu istilahnya itu aktif yang refleksif ya. Jadi ini seolah-olah Yesus yang mengubah dirinya sendiri. Tapi kenyataannya dalam bahasa aslinya itu Yesus diubah-ubah. Nanti kita lihat apa nanti pengaruhnya terhadap tafsiran. Versi Lukas menghindari kata ini. Matius Markus menggunakan metamorfote, tetapi Lukas hanya mengatakan wajah Yesus menjadi lain, ya, menjadi lain. Jadi tidak menggunakan metamorfosis karena Lukas itu kan dia itu bahasa pengantarnya atau bahasa ibunya itu bahasa Yunani. Jadi dia tahu dan dia belajar budaya Yunani, yaitu tahu itu kata metamorfote itu rasanya kesannya itu banyak dipakai di dalam cerita-cerita mitologi Yunani untuk menggambarkan proses transformasi para dewa menjadi bentuk lain. Misalnya ada dewa yang menjelma menjadi elang, menjadi apa istilahnya itu ya banteng, menjadi singa. Kata dipakai itu metamorfosis. Sehingga dia menghindari kata ini. Mungkin itu salah satu tafsir. Lalu ada kata matahari di sini. Yesus berubah rupa, bercahaya seperti matahari. Nah, matahari itu adalah sumber cahaya. Beda misalnya kalau kita bandingkan dengan kisah Musa di Gunung Sinai, yaitu memancarkan kemuliaan, tetapi itu hanya pantulan. Kalau dibandingkan itu seperti bulan lah. Bulan yang memantulkan sinar kemuliaan Tuhan. Tapi Yesus di sini adalah sumber sinarnya, sumber cahaya, beda dengan Musa.
Lalu ayat 4 kita memperhatikan itu ada kata skema. Dalam bahasa Yunani itu skenas, dan diterjemahkan dengan kata, ini tidak asing bagi kita, tabernakula, atau tabernakula dalam bahasa Latin, dalam kitab suci Vulgata. Tabernakel. Ya. Jadi dalam bahasa Latin ini persis yang digunakan katanya untuk ayat ini adalah tabernakel. Tabernakula sendiri merupakan kata diminutif dari taberna atau taberna. Bahasa Inggrisnya itu tavern. Tavern itu ya, gubuk atau apa, pondok. Tapi menjadi tabernakula itu artinya pondok yang bisa dipindah-pindah. Ya, pondok yang bisa dipindah-pindah, yaitu kemah, tenda. Nanti ada yang perlu kita bahas dari kata tabernakula ini. Lalu ayat 5 kita melihat juga, menurut saya ini ada perbedaan terjemahan. Itu dari TB terjemahan baru menerjemahkan, inilah anak yang kukasihi. Mungkin kita lebih familiar dengan kata-kata ini. Inilah anak yang kukasihi. Namun sebenarnya yang lebih tepat itu karena agapetos di sini ini nama ini bukan ini participle, ya. Jadi suatu kata benda, kata kerja yang dibenarkan. Tapi lebih tepat yang diterjemahkan oleh TB2, inilah anakku yang terkasih. Anakku yang terkasih. Ini berbeda nuansanya kalau dikatakan inilah anak yang kukasihi. Tapi inilah anakku yang terkasih. Jadi Yesus itu menempel, dan nanti akan kita lihat ada kata berkenan juga. Berkenan di sini agak aneh karena digunakan bentuk auris. Kalau bahasa Yunani auris itu seperti past tense, tapi kalau past tense ya seperti past tense yang Inggris, tetapi past tense yang benar-benar sudah lepas dari kaitannya dengan zaman sekarang. Jadi auris itu berarti kejadian yang sudah terjadi jauh sebelumnya, yang tidak punya efek lagi terhadap kondisi atau keadaan sekarang. Nanti akan kita lihat apa yang menjadi dampaknya bagi tafsiran. Kalau di sini saya katakan bahwa ternyata Allah itu berkenan kepada Yesus itu sudah sejak awal. Tidak ada kaitannya misalnya dengan Yesus lahir lalu kemudian berkarya dan kemudian dia itu dimuliakan di atas gunung. Itu oke, tapi bukan ini yang menentukan mengapa Allah berkenan. Itu sejak awal Allah sudah berkenan kepada Yesus, bukan karena dia ini baru-baru aja, tapi sudah sejak awal, bukan sebelum awal sekarang. Lalu ada kata perintah di sini, dengarkanlah dia, akuete, dengarkanlah, dan ini dalam bentuk present tense. Kita yang baca bahasa Inggris tahulah present tense itu artinya apa. Artinya itu masih berlanjut, masih artinya kalau Yesus atau Allah Bapa mengatakan dengarkanlah dia, nah itu berarti present untuk kita juga itu, bukan hanya untuk para rasul pada waktu itu. Lalu ayat 6 ada kata tersungkurlah dalam TB terjemahan baru dan sujudlah itu dalam TB2. Ternyata di sini terjemahan TB1 itu lebih tepat. Karena dalam bahasa aslinya, efesan itu punya arti itu jatuh terjerembab, tersungkur, mukanya kena tanah. Jadi bukan sengaja kalau kita menggunakan terjemahan dari TB2, sujudlah, itu kesannya murid-murid itu sengaja berlutut lalu bersujud. Tidak, mereka itu jatuh, terjengkang dan mukanya itu tersungkur ke tanah. Itu maksudnya, dan itu lebih tepat. Lalu ayat 8 ini juga penting. TB1 dan TB2 itu menerjemahkannya menurut saya keliru karena mereka kehilangan kesempatan untuk menjelaskan. Karena dalam bahasa aslinya itu bukan mengangkat kepala atau menengadah, tapi mengangkat mata. Ya, beda. Mengangkat mata dengan mengangkat kepala itu beda. Karena kata aslinya itu ophthalmos, eparantes ophthalmos, mengangkat mata. Dan melihat, kata kerja berikutnya, melihat Yesus seorang diri. Nah, ini punya konsekuensi dalam tafsiran.
Latar belakang dan konteksnya saya lewatkan aja, kita langsung ke komentar ya. Nah, saya bagi itu menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bagian berdasarkan plot. Plot itu alur cerita. Alur ceritanya sebenarnya sangat sederhana, tetapi terjadi 2 kali komplikasi dan intervensi juga 2 kali. Ini tidak lazim. Biasanya dalam suatu cerita itu ada 1 kali komplikasi, lalu intervensi, langsung resolusi. Tapi di sini kita menemukan ada 2 komplikasi. Nah, komplikasi ini biasanya komplikasi atau ini menuntut adanya resolusi ya dalam cerita. Kalau enggak gantung ceritanya. Tapi di sini memang ada resolusi, tapi resolusinya akhir terakhir itu datangnya. Ada komplikasi di sini karena para murid itu ketika mendengar kata-kata Bapak, dengarkanlah dia, inilah anakku yang kekasih, dengarkanlah dia. Mereka tidak langsung amin, tidak. Mereka malah sangat ketakutan dan tersungkur ke tanah. Ini suatu komplikasi. Baru setelah Yesus memberikan intervensi, seperti Yesus mengambil alih. Tadi itu Bapa yang dominan. Bapa juga yang mengubah rupa Yesus. Ya. Tetapi setelah Bapa mengatakan, inilah anakku, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Yesus mengambil alih kuasa Bapa dan melakukan intervensi. Dan dia memberikan perintah kepada para murid untuk berdiri dan jangan takut. Baru setelah itu ada resolusi cerita. Para murid mendengarkan Yesus dan mengangkat mata mereka, dan saat itu mereka tidak melihat orang lain. Yang mereka lihat hanya Yesus saja. Tapi suatu tindakan untuk memberikan perhatian penuh kepada Yesus. Tidak hanya dengan telinga, tetapi juga dengan seluruh perhatian mereka. Ini simbol mata itu sangat kuat. Itu kalau kita bicara bahasa kitab suci. Kisah ini tidak terjadi tidak lama setelah Yesus memberikan nubuat pertama tentang penderitaannya. Kalau kita lihat ayat bab 16, itu ada pengakuan Petrus bahwa Yesus adalah Mesias. Lalu kemudian Yesus mengungkapkan bahwa dia akan diserahkan kepada orang-orang tua agama Yahudi, dan dia akan disiksa dan dia akan wafat dan akan bangkit pada hari ketiga. Itu pemberitahuan pertama Yesus kepada para murid. Waktu itu Petrus yang barusan saja mengakui Yesus sebagai Mesias langsung menegur Yesus. Ya, jangan, sekali-kali itu tidak akan terjadi padamu. Lalu Yesus mengatakan, enyahlah kau iblis. Jadi mungkin waktu Petrus mengikuti Yesus bersama dengan Yohanes dan Yakobus, dia itu masih terngiang-ngiang di telinganya teguran Yesus, ini atau iblis ya. Dan setelah itu Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya, kalau kau mau mengikuti aku, ya udah, kau mesti menyangkal diri setiap hari, memikul salib dan mengikuti aku. Jadi konteksnya itu terjadi setelah perintah Yesus untuk memikul salib dan mengikuti dia. Yesus dan para muridnya itu pergi ke gunung yang tinggi. Tidak dikatakan gunung apa, nggak usah kalian cari, baik versi Lukas maupun Markus itu tidak juga menyebut nama dari gunung itu. Tapi menurut tradisi gereja itu adalah Gunung Tabor di Palestina. Yang jelas mereka pergi ke gunung, tapi tidak juga dikatakan di puncak gunung, tidak. Tapi di wilayah gunung itu, di suatu tempat yang sunyi. Ya, suatu tempat yang sunyi. Mereka hanya sendirian di situ. Yesus tidak mau ini ketahuan oleh banyak orang. Yaitu seperti menyembunyikan diri, mencari tempat sunyi. Dalam versi Lukas dikatakan tujuannya adalah untuk berdoa. Ya, berdoa. Tapi ternyata di situ Yesus diubah rupanya. Nah, ini penting karena ini bukan inisiatif dari Yesus. Jadi Yesus pergi ke sana di atas gunung itu, dia pergi untuk berdoa. Tapi ternyata Allah memakai kesempatan itu untuk mengubah rupa Yesus, untuk menunjukkan siapa Yesus kepada murid-muridnya. Ya. Dan kata metamorfote yang dipakai, diubah rupanya,
Ini tidak ada kaitannya dengan konsep transformasi para dewa Yunani. Ya, ini bukan bahasa aslinya para penulis Injil, dalam hal ini Matius maupun Markus. Mereka dua-duanya orang Yahudi. Mereka tidak mengenal konsep itu. Tetapi ini dipakai penginjil untuk menggambarkan perubahan fisik yang real. Ya, ini benar-benar berubah rupa. Yesus, mereka itu tidak melihat lagi Yesus yang lama, tapi dia berubah, bertransformasi. Dan ini bukan halusinasi, bukan imajinasi. Dan para murid di sini tidak melihat terang dari luar, seperti ada terang kemudian memantul ke Yesus, tidak, tapi Yesus sendiri yang memancarkan sinar. Dan dari fisiknya, dari badannya, ya, ini fisiknya. Dan bukan hanya mukanya atau badannya, pakaiannya juga memancarkan sinar. Yesus itu adalah sumber cahaya. Lalu setelah itu para murid bukan hanya melihat Yesus yang fisiknya berubah, mereka melihat Musa dan Elia itu sedang berbicara dengan Yesus. Ya, tidak diceritakan itu kapan dan bagaimana dua orang itu kok bisa tiba-tiba muncul, dan juga tidak diceritakan. Ya, saya selalu bertanya-tanya, kok mereka tahu itu? Mereka kan tidak pernah lihat Musa, tidak pernah lihat Elia. Kok mereka tahu langsung itu Musa dan Elia? Ya, dalam hal ini ya, saya hanya bisa mengatakan bahwa itu semacam sabda pengetahuan. Jadi ketika mereka melihat dua sosok itu, mereka langsung tahu, oh, ini Musa dan Elia. Sama seperti waktu, misalnya ini ilustrasi kecil, waktu saya sakit ya, tidak tahu sakit apa, tapi dokter yang waktu di IGD, dokter itu melihat saya, dan langsung dia tahu ini sakit pankreatitis. Padahal tidak ada di Pontianak, belum ada alat yang bisa memastikan itu sakit pankreatitis itu. Tapi dia mengatakan ini sakit pankreatitis. Dari mana dia tahu? Ketika saya tanyakan, dari mana dokter tahu saya sakit pankreatitis? Ya, saya tahu aja. Dokternya juga orang beriman. Dia bilang ini petunjuk dari Tuhan. Nah, ini seperti sabda pengetahuan. Itu Petrus, Yakobus dan Yohanes itu langsung lihat, oh, ini Musa, ini Elia. Musa adalah nabi kalau kita bandingkan ya. Musa dan Elia di atas gunung. Kalau kita baca kisah Musa dan Elia dan kita kaitkan dengan gunung, Musa itu kita langsung ingat Gunung Sinai, ya kan? Dialah yang pertama kali sebelum Sinai, ingat nggak waktu dia melarikan diri dari Firaun karena takut, karena dituduh membunuh orang, lalu dia tinggal bersama dengan mertuanya. Lalu suatu ketika saat dia membalakan kambing domba, dia menemukan ada semak yang terbakar tetapi tidak terbakar. Ya gimana ya? Menyala tapi tidak terbakar. Di situ Allah memperkenalkan Musa, memperkenalkan dirinya kepada Musa dengan nama Ehye Aser Ehye, lalu disingkat menjadi Yahweh. Nama Allah diperkenalkan, identitas Allah pertama kali diperkenalkan saat Musa. Musa pula yang menerima hukum Allah di Gunung Sinai. Nah sekarang di gunung ini, di gunung perjanjian baru ini, dia mengalami lagi pewahyuan siapa ya anak Allah. Tadi itu mengenal nama Allah, sekarang dia langsung inilah anak Allah, anak yang terkasih dari Allah. Dan dia mendapatkan pewahyuan bukan dari hukum, tapi sabda Allah sendiri, anak Allah, terang yang sejati. Elia itu kalau kita baca ya, Elia itu ada gunung Karmel. Tetapi kalau dalam konteks perjumpaan dengan Allah, dia itu bertemu dengan Allah di gunung Horeb. Setelah dia kabur dari Isabel, akhirnya di gunung Horeb dia itu berjumpa dengan Allah. Ingat ada api, ada gempa, tapi Allah tidak ada di situ. Tapi begitu ini sepoi-sepoi bahasa. Nah, Elia itu bertemu dengan Allah di gunung Horeb, berbicara dengan Allah di gunung Horeb. Kalau sebelumnya di gunung Horeb itu dia mesti menyelubungi wajahnya karena dia tidak tahan untuk melihat Allah.
Sekarang ini di gunung ini dia berbicara dengan Yesus tanpa sambung. Karena Allah yang dulu tidak bisa dipandang dengan mata telanjang, sekarang tampil dalam diri anaknya secara fisik, sehingga kita bisa melihat, meskipun fisiknya itu berubah, tetapi masih bisa dilihat. Jadi Allah yang memperkenalkan diri anaknya sendiri. Sekarang Elia dan juga kita semua akhirnya bisa memandang Allah dari muka ke muka, dari mata ke mata. Nah, anak Allah itu turun ke dunia. Musa dan mati dan dikuburkan. Ya kan, dalam Ulangan 34 ada kuburannya, tetapi sampai sekarang itu belum, karena jenazahnya entah. Tetapi Elia itu tidak mati, dia naik ke surga dengan kereta dan kuda berapi. Perjumpaan mereka, mengapa? Kalau ditanyakan, mengapa Musa dan Elia? Selain tadi itu ya, Musa itu gunung Sinai, Elia gunung Horeb, soal inkarnasi anak Allah, ini semua. Tetapi yang penting juga kita tahu, Musa itu mewakili para kudus perjanjian lama yang mati dan dikuburkan, sedangkan Elia mewakili mereka yang tidak mati dan naik ke surga. Nah, perjumpaan mereka, Musa dan Elia, itu merupakan suatu simbol, tanda, afirmasi. Pertama itu atas keabadian jiwa. Karena Musa itu meskipun mati dan dikuburkan, ternyata jiwanya masih hidup. Tidak ada. Dia hidup, ternyata dia hidup. Sedangkan Elia itu muncul itu dengan tubuh dan jiwanya. Karena dia tidak pernah mati, ya kan? Jadi yang Musa dan Elia pada saat berjumpa dengan Yesus, itu Musa itu jiwanya. Sedangkan Elia itu tubuh dan jiwa. Ini suatu afirmasi atas keabadian jiwa dan juga nanti kebangkitan badan yang kekal. Nah, Yesus berbicara dengan mereka, bukan berbicara dengan orang mati. Ya, Yesus itu tidak berkomunikasi dengan orang mati. Itu mereka masih hidup. Yesus berbicara dengan mereka dari mata ke mata, muka ke muka, berpembicaraan komunikasi antar orang hidup. Lalu Petrus dan murid-murid yang lain tentunya yang melihat ini merasa sangat senang. Terjemahan TB1 dia mengatakan alangkah bahagianya. Ini terjemahan yang keliru karena TB2 itu kemudian mengerjakan lebih baik. Alangkah baiknya, sungguh baik kami mengalami ini, ya kan? Yaitu merasa tidak mau nih kalau dalam versi Lukas itu Musa dan Elia itu udah selesai berbicara dengan Yesus, mereka itu udah mau meninggalkan, lalu Petrus mengatakan tunggu, jadi melakukan interupsi, sampai dia katakan mau mendirikan tabernakel untuk mereka bertiga. Mau tetap mengalami kebahagiaan itu ya, kebaikan. Markus dan Lukas mencatat teguran dari penulis Injil Markus dan Lukas menegur Petrus. Dia tidak tahu apa yang dia katakan. Dia tidak tahu apa yang dia katakan. Ini kata-kata ngawur, ya kan? Mengapa nanti akan kita lihat? Ya, ayat 5 di sini. Nah, buktinya Petrus itu langsung diintervensi Allah. Ini Petrus ini nggak belajar. Dia tidak tahu apa yang dikatakan. Masa mau buat kemah, mau buat tabernakel untuk Yesus dan Musa dan Elia, ya kan? Langsung diintervensi Allah dengan suatu pewahyuan ilahi bahwa Yesus adalah anaknya yang terkasih. Rupanya tujuan transfigurasi, tujuan Yesus berubah rupanya bukan supaya Petrus itu bahagia, baik bersama dengan Musa, Elia, dan Yesus tinggal di situ di gunung itu berlama-lama. Bukan. Ternyata intervensi ini menegaskan bahwa maksud dan tujuan dari seluruh peristiwa itu adalah suatu perkenalan, suatu pengungkapan rahasia identitas Yesus itu sebagai anak Allah. Dan yang sejak awal, tadi sudah saya katakan, berkenan kepada Allah.
yang sejak awal berkenan kepada Allah. Dan kemudian selain memperkenalkan Yesus sebagai Dia anakku yang terkasih, yang kepadanya aku berkenan, ini suatu kesempatan momen bagi Tuhan, maksud dan tujuan Tuhan mengadakan ini perubahan rupa Yesus untuk memberikan perintah kepada para murid sepanjang zaman untuk selalu mendengarkan Yesus. Jadi kata kerja imperatif aku itu artinya dengarkanlah. Itu artinya kepada kita ya. Ini suatu kata perintah imperatif untuk orang ketiga plural jamak. Jadi kepada kita, kalian, hai kalian, dengarkanlah Dia. Ini suatu proses juga semacamnya. Ini suatu kata perintah, tapi juga sekaligus kalau dalam kisah kerajaan-kerajaan itu, ya, ini berarti dia memberikan delegasi penuh kepada Yesus. Ya, jadi apapun yang Dia katakan ikuti, karena itu sama seperti aku. Ya, itu yang mau dikatakan di sini. Dengarkanlah Dia seperti engkau mendengarkan aku sendiri. Mendengar ini, para murid juga paham-paham juga. Bukan segera, oke, siap, laksanakan. Tidak. Mereka malah tersungkur ketakutan. Sangat ketakutan. Dan dalam ketakutan itu mereka tidak sanggup memahami kejadian tersebut pada waktu itu. Ya, pada waktu itu. Maka nanti akan kita lihat mengapa Yesus mengatakan jangan ceritakan ke yang lain. Kalian aja yang tidak paham, kalau kalian cerita ke yang lain, mana mereka paham? Ya. Ayat 7, Yesus itu tidak menegur mereka. Tidak. Dia tidak mengatakan itu Bapa yang ngomong, Allah yang ngomong. Kenapa kalian itu tidak mau dengar? Tapi justru Yesus datang menyentuh mereka dan memberikan perintah. Memberikan perintah. Berdirilah, jangan takut. Jadi Yesus itu langsung mempraktekkan atau memakai otoritas yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Suatu perintah pertama Yesus setelah secara resmi Allah mewahyukan bahwa Dia adalah anak yang berkenan kepada. Ya, ini suatu perintah pertama Yesus, berdirilah, jangan takut. Dan saya kira ini sangat pantas bagi kita semua. Perintah Yesus ini setiap saat bagi kita itu jelas. Jangan takut. Kalau kamu jatuh tersungkur, berdirilah. Ini yang mesti menjadi pegangan juga bagi kita. Lalu ayat 8, di sini para murid waktu mendengarkan. Tadi kata Bapak itu mereka tersungkur, tidak sanggup untuk memberikan reaksi. Di sini para murid mendengarkan perintah Yesus dan mengangkat mata mereka dan melihat Yesus sendiri saja. Di sini, ini kata-kata yang dipakai ini mau mengatakan bahwa hanya Yesus saja yang perlu didengar. Perhatian kita cukup pada Yesus saja. Ini suatu kontemplasi para anggota KTM yang terkasih. Kita dipanggil untuk memandang Yesus dari mata ke mata. Itu saja sudah cukup. Ini suatu pandangan kontemplatif ketika kita mendengar Yesus dan mengikuti perintahnya. Jadi ayat 9 sebagai penutup, ini Yesus tadi bilang, katakan ini mereka belum siap, jadi jangan dulu ceritalah, tunggulah nanti setelah nubuat tentang penderitaan wafatnya itu nanti baru terjadi, lalu setelah itu dia bangkit, baru itu bisa diceritakan. Tidak bingung, karena kalau diceritakan nanti Yesus sudah dimuliakan, tiba-tiba mereka mendengar kisah Yesus itu disalibkan dan dibunuh, wah tambah bingung lagi mereka. Ini apa lagi? Kok bisa Yesus yang dimuliakan sekarang mati disalib?
Tunggu sampai kebangkitan baru Petrus. Ya. Baik, saya berikan suatu catatan pastoral yang penting. Pertama itu soal tabernakel. Tabernakel itu tidak boleh sembarangan. Ya, itu sering itu saya beberapa kali melihat orang kaya yang punya tabernakel. Ini, ya, saya tahu motif mereka apa. Motif mereka itu ya seperti Petrus ya, mengalami khususnya adorasi. Dan jangan lupa hasil survei waktu PKTN kemarin itu, ketika ditanya itu acara apa yang paling berkesan, itu adorasi itu nomor satu. Saya paham itu, karena di dalam adorasi kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, mengalami kebahagiaan seperti Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dan kita tidak mau beranjak dari situ. Dan kita mau saya pakai kata yang agak kasar, memonopoli kehadiran. Ya. Dan itu orang kaya merasa diri mereka, hanya juga mau adorasi sendiri di rumah. Lalu buat tabernakel, beli monster gitu. Tidak boleh itu, ya. Tapi ada juga uskup-uskup tertentu yang mengizinkan mereka. Ya biasa karena kedekatan dengan uskup. Ya sudahlah, itu bukan tempat kita untuk menghadiri. Nah, lalu Yesus berbicara dengan Musa dan Elia. Nah, Musa dan Elia di sini orang hidup, bukan orang mati. Karena ada tuduhan dari saudara-saudari kita, orang Protestan mengatakan itu orang Katolik itu suka berkomunikasi dengan orang mati. Dia kan itu penampakan Bunda Maria. Kita katakan bukan hanya Bunda Maria. Coba kalian search di internet itu. Misalnya itu ada teman Santo Bosco, John Bosco, yang mereka buat janji kan, siapa yang duluan itu nanti mesti beritahu bahwa memang ada surga dan sudah diselamatkan, tidak perlu lagi didoakan. Benar, temannya Santo Bosco itu meninggal duluan. Saya lupa namanya Romolo. Lalu waktu malam-malam itu ada suara, Bosco, aku sudah diselamatkan. Jadi itu bukan komunikasi orang mati. Itu teman Bosco itu masih hidup, ya, jiwanya itu masih hidup. Lalu misalnya dalam kisah Santa Canada itu, Joan of Arc itu, dia mengalami penampakan dari Santa Katarina Alexandria dan Santa Margareta Antioquia. Itu untuk meneguhkan dia di dalam penderitaan. Dan yang paling dekat dengan kita di zaman kita itu berkali-kali itu jiwanya Padre Pio itu, meskipun dia sudah meninggal dan dikuburkan, itu muncul di mana-mana dan memberikan pesan lah, menolong orang lah. Bukan hanya di lokasi itu lain ketika dia masih hidup, tapi ketika dia sudah meninggal pun dia banyak banyak kesaksian mengatakan saya melihat Padre Pio menolong saya dan sebagainya. Ya, Santo Yosef juga berkali-kali muncul, bukan itu. Ada beberapa kali kesempatan arwah di api pemunian juga menyatakan diri. Ya, mereka di api pemunian juga masih hidup. Ya, tapi mereka itu, ya artinya kita tidak boleh komunikasi, tidak jelas itu, bahaya sekali. Tapi kalau misalnya kita mendengar suara atau ada mimpi tentang seseorang atau bahkan melihat wujud fisiknya, itu segera kita doa. Biasanya itu arwah minta doa. Namun semua ini soal tabernakel tadi, soal para kudus yang menampakkan diri ini, atau penampakan Bunda Maria, ya, jangan lupa. Justru kisah transfigurasi ini mengajarkan kepada kita, karena tadi itu Petrus itu berusaha untuk tinggal dalam penampakan. Betapa luar biasa. Sampai ada orang yang merindukan penampakan. Di mana-mana cari penampakan Bunda Maria. Udah Bunda Maria di sana pergi dia, Bunda Maria di sana pergi mereka. Nah, tapi yang lebih penting di sini adalah pesan dari setiap penampakan. Ya, seperti tadi transfigurasi ini bukan Yesus yang berubah rupa atau diubah rupanya itu yang penting. Pertemuan yang Musa ini bukan beda penting, tapi pesannya apa? Pesannya apa? Tuhan mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkan dia. Ini pesannya. Nah, dalam penampakan Bunda Maria juga, jangan lihat penampakannya, sensasinya, adorasi juga, jangan tinggal di dalam itu hiburan, kesenangan air mata, lagu-lagu yang membawa emosi dan sebagainya. Jangan tinggal di situ. Tetapi pesan adorasi apa? Nubuat yang menyentuh hati, itu yang kita bawa pulang.
Nah, lirik-lirik lagu atau sabda atau membuat atau dan menguatkan itu yang kita mau, dan kita laksanakan. Pesan itu yang lebih penting daripada pengakuan. Ingat, setan itu juga sering menyamar dalam penampakan-penampakan itu. Dalam gereja itu tidak kalah kita pengalaman-pengalaman. Misalnya kalau yang saya kutip di sini masih banyak lagi, itu penampakan-penampakan palsu. Tapi yang di sini itu kisah Santo Petrus dari Verona. Kalian boleh cek di internet ya. Di situ ada setan menyamar jadi Bunda Maria. Saya sempat pakai kata Inggris di sini. How audacious. Kurang ajar banget nih setan. Menyamar jadi Bunda Maria. Lalu Santo Petrus mengatakan, kalau memang kamu adalah Bunda Allah, Bunda Yesus, sembahlah dia, anakmu itu. Sembah. Tantang. Jadi Santo Petrus menantang si Bunda Maria palsu itu untuk menyembah Yesus. Lalu tiba-tiba Bunda Maria tadi itu keluar tanduknya. Muncul tanduknya. Bunda Maria yang bertanduk. Rupanya itu setan yang menyamar. Kurang aja. Baik, ini saya, kalau nanti ada diskusi atau pertanyaan, saya kembalikan semua ke Minggu. Baik Romo, terima kasih Romo untuk penjelasannya. Sangat komprehensif dan juga membantu kita untuk mengerti lebih lagi dari sisi konteksnya, dan juga tadi ada aplikasi juga dalam hidup kita bahwa kalau kita perjumpaan dengan Tuhan itu bukan cuma saat itu aja, tapi juga harus merubah. Kita diutus untuk turun ke bawah, bukan hanya tinggal bersama Tuhan saja, tapi kita juga diutus untuk mewartakan dan juga selalu mendengar menghidupi sabdanya selalu. Nah, Romo, aku mulai dari pertanyaan dari aku dulu, karena moderator nih biasanya dapat privilege nih Romo untuk bertanya pertama. Mau nanya Romo, kok bisa ya Petrus yang udah melihat mukjizat sebesar itu, tapi ujung-ujungnya mengkhianati atau menyangkal Yesus Romo? Di saat penyaliban Yesus itu, kok bisa-bisanya Petrus itu menyangkal Yesus sampai 3 kali, padahal dia udah melihat mukjizat yang begitu besar lewat transfigurasi ini Romo? Namanya manusia ya, saya kira ini tidak ada jawaban yang fix. Tapi kalau dari pribadi saya, misalnya sebagai Romo CSE, kurang apa di mujizat yang saya lihat juga, ya kan? Who am I to judge Peter? Waktu saya sakit mau mati itu juga mujizatnya luar biasa banyak, saya alami sendiri. Tapi setelah mengalami mujizat sebanyak itu pun, melihat orang-orang disembuhkan, tetap aja berdosa, bolak-balik, kita mesti ngaku dosa. Jadi saya kira itu karena kelemahan kita. Dan jangan khawatir, kata Tuhan Yesus yang paling penting itu, kalau kau jatuh, seperti Petrus itu tersungkur, kan Petrus itu juga salah di sini. Dia bukannya itu mengamini, malah tersungkur, atau dia bukannya itu memahami maksudnya itu berubah-ubahnya Yesus itu, malah dia minta Musa dan Elia tinggal di situ sama Yesus buat tabernakel. Dia ada salah paham pada waktu itu. Jadi ya, who are we to judge Peter? Saya kira kita sebagai pendosa atau orang KTM, CSD yang banyak melihat mukjizat itu, seharusnya kita baru memahami Petrus. Mengapa dia itu meskipun begitu dekat dan melihat begitu banyak mukjizat, tapi tetap aja jatuh. Ya, itu mudah-mudahan puasnya jawabannya. Baik Romo, thank you Romo. Ini ada pertanyaan, apakah transfigurasi ini adalah gambaran kemuliaan tubuh kebangkitan kita ke nantinya? Kalau dalam konteks cerita ini, menurut saya ini bukan soal tadi kebangkitan badan yang menjadi sorotan utama, bisa saja. Tapi itu mungkin soal lebih, kalau melambangkan simbol kebangkitan badan dan keselamatan kita, itu lebih sosok Musa dan Elia ya. Tapi Yesus yang diubah rupanya di sini adalah suatu pewahyuan akan siapa Yesus yang sesungguhnya, identitas Yesus. Ya. Dan momen bagi Allah untuk meskipun delegasi itu sudah diberikan karena mereka tidak pernah terpisah, tetapi delegasi itu
atau suatu otoritas yang diberikan kepada Yesus secara formal itu sebenarnya untuk disaksikan para murid, ya, supaya mereka melihat bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus itu berasal dari Bapa. Jadi kalau engkau mendengarkan Yesus, mendengarkan Allah sendiri. Nah, tapi itu sebenarnya itu tidak perlu, Yesus tidak perlu itu. Makanya dia tidak mengambil inisiatif untuk mengubah rupanya sendiri. Nah, tetapi itu perlu bagi kita, murid-muridnya, untuk kemudian mengambil sikap percaya. Ya, jadi ini bukan soal kebangkitan Yesus yang berubah rupa, itu bukan soal nanti itu atau diubah rupanya, itu bukan lebih simbol kebangkitan badan, tidak. Tapi lebih soal identitas yang mau diperkenalkan oleh Bapa. Oke. Baik, bagi teman-teman yang mungkin ada pertanyaan bisa di drop message juga di chat Zoom chat atau enggak di grup WA. Nah, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman sekalian, Romo, saya mau bertanya juga. Kan kita tahu di Perjanjian Lama itu Saya yang rasa pertanyaan minggu lalu yang belum dijawab itu mungkin bisa ditanyakan sekarang kita jawab. oh ya, boleh kita go through pertanyaan minggu lalu ya, Romo. Sambil kita siapin pertanyaan minggu lalu, Romo, mungkin ada satu pertanyaan. Kalau misalkan kita lihat di Perjanjian Lama, khususnya ketika Tuhan itu menampakkan diri kepada Musa, itu maksudnya di Perjanjian Lama itu, orang itu ketika melihat penampakan Tuhan, mereka kalau misalnya melihat dengan mata mereka sendiri itu bakal mati, Romo. Tapi Petrus, Yakobus, dan Yohanes ini dapat melihat Yesus itu dalam kemuliaannya. Itu apakah terjadi kayak pergantian atau ada maksud tertentu, Romo, yang membedakan antara Allah Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Nah itu dia, karena inkarnasi, karena Yesus lahir, sehingga kita bisa memandang Allah dari muka ke muka, dari wajah ke wajah, dari mata ke mata. Karena Yesus itu secara fisik menjadi manusia. Nah ini misteri inkarnasi sebenarnya, ya. Jadi juga dalam proses atau dalam cerita transfigurasi ini, tadi saya sudah jelaskan dalam tafsiran. Ya, ini yang salah satu yang mau disampaikan, bahwa Allah menjelma menjadi manusia supaya kita bisa menatap Dia. Kontemplasi itu jadi mungkin. Kalau sebelumnya itu kan kontemplasi mana mungkin? Kita lihat Allah, kita mati, kita nggak tahan. Tapi sekarang karena Yesus itu adalah Allah, tapi sekaligus manusia, kontemplasi itu menjadi mungkin. Baik, Romo. Ini pertanyaan dari yang minggu kemarin, ada beberapa, Romo. Yang pertama adalah di Perjanjian Lama itu ada kutuk yang diturunkan oleh leluhur. Itu bagaimana dengan Perjanjian Baru? Apakah kutuk yang diturunkan dari leluhur itu nggak ada lagi, Romo? Ini pertanyaan yang sangat sering ditanyakan, itu saya sampai bosan mau jawab. Ya, begini, Perjanjian Lama itu, kalau kita bicara soal kutuk, itu beda dengan kutuk yang kita pahami. Ya, sama seperti apa kata jahil. Ya. Kata jahil itu mungkin tahun minggu lalu itu kalian tahu itu usir. Tapi jahil itu punya arti dan itu tidak tahu agama, tidak kenal agama. Kutuk dalam Perjanjian Lama itu bukan berarti kata-kata yang mengikat. Jadi kalau dikatakan kamu dikutuk dalam Perjanjian Lama, itu ya persis itu lawan kata berkat. Nah, berkat itu berarti kamu berada di dalam Allah, kamu hidup bersama Allah, kamu tinggal di dalam rahmat. Nah, kutuk itu berarti berada di luar Allah. Nah, pengertian kutuk dalam Perjanjian Lama itu bukan kata-kata yang mengikat, misalnya kamu mati loh, 3 minggu lagi kamu mati. Itu pengertian kutuk kita. Ya, tapi kutukan dalam Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru dengan kata anatema, ya, itu bukan kita mengutuk orang supaya mati atau binasa atau sakit atau apa, enggak. Tapi kamu sekarang berada di luar rahmat, di luar Allah. Nah, kutukan kita perlu paham itu dulu. Nah, kutukan sampai 3-4 generasi di sini itu sekali lagi kita perlu tafsirkan dalam pengertian kutuk ini.
Saya lupa juga ayatnya dari mana, bisa dicari. Tapi itu bukan soal kutuk mengikat fisik, mengikat hidup orang, tetapi hidup di luar Allah. Ketika seseorang itu memuja berhala dan sebagainya, dia otomatis berada di dalam kutuk. Karena dia tinggal di luar Allah. Sama seperti Paulus ketika membahas ini dalam surat pada umat di Roma. Bukan kutuk sih, tapi dia mengatakan barang siapa berdosa, dia sudah berada di barang siapa itu menyangkal Allah, dia sudah berada di luar. Jadi dia sudah berada di dalam hukuman. Ya, jadi hukuman itu dalam artinya adalah kutuk dalam arti hukuman ketika dia itu bukan Allah yang menghukum, tapi karena tindakan mereka sendiri, mereka berada di dalam kutukan. Mereka berada di dalam apa tadi itu? Mereka berada di luar Allah. Ya, nah, jadi ini tidak bicara soal karena gereja Katolik itu dan seluruh kitab suci itu kita tidak pernah berbicara soal kutuk dalam pengertiannya. Itu masuk dalam kategori takyul. Ya, dan kita tidak percaya takyul. Jadi kita tidak bicara soal kutuk. Dalam misalnya ada telepon keluarga yang diadakan oleh para pater, suster, putih karma saya juga, kami juga mengadakan itu kan telepon keluarga. Sebenarnya kutuk di sini ya kita perlu luruskan juga, bukan keadaan seperti orang tua yang mengutuk dan kutuk itu mengikat kita, tidak. Tapi lebih soal dosa, ya, dosa yang membuat kita itu tidak berada di dalam rahmat, sehingga kita tidak damai. Jadi itu yang bisa saya jelaskan. Tidak cukup waktunya, tapi ya ini udah berkali-kali saya jelaskan. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Baik Romo, ini satu lagi pertanyaan singkat Romo. Jadi kalau misalkan untuk mendapatkan indulgensi penuh, itu kan harus ada detachment dari segala dosa Romo. Nah kalau misalkan itu kan suatu hal yang susah. Nah kalau misalkan habis ngaku dosa, terus melakukan dosa ringan atau venial sins, apakah masih dapat mendapatkan indulgensi penuh Romo? Oh, ini pertanyaannya kok aneh. Indulgensi penuh itu bukan kita yang peroleh atau kita yang bisa dapatkan. Itu pemberian cuma-cuma dari Tuhan melalui gereja, dalam hal ini Paulus. Ya, ini bukan sesuatu yang bisa kita usahakan. Kalau kita bicara soal indulgensi penuh, ya, plenary indulgence. Tetapi kalau kita bicara soal, jangan bedakan antara venial sin dengan partial indulgence. Ya, itu indulgensi sebagian. Itu tidak ada kaitannya itu dengan venial sin. Karena yang namanya indulgensi itu kita bicara soal hukuman akibat dosa. Ya, berapa lama? Sederhananya lah, berapa lama kita mesti tinggal di api pemurnian. Jadi kalau kita mengatakan ada indulgensi sebagian, itu berarti kita mendapatkan ya remisi lah, pemotongan hukuman yang harus kita tanggung di api pemurnian. Nah, dan itu bisa kita peroleh, sekali lagi ini juga diberikan dari mulai ajaran gereja, bahwa kita misalnya mengaku dosa, kita dapat indulgensi sebagian. Ikut misa kudus, menyambut komuni dengan hormat, dapat indulgensi sebagian. Kalau kita melakukan karya amal dengan tulus, kita dapat indulgensi sebagian. Berdoa rosario pun, itu bisa dapat indulgensi sebagian. Jadi, cek aja di internet ya, pasti ketemu bagaimana cara memperoleh partial indulgence. Ya. Tapi kalau indulgensi penuh, hanya bisa diberikan oleh Paulus. Ya, dan kalau misalnya kita setelah mendapatkan indulgensi penuh, lalu kita berdosa lagi ya, kita mesti ngaku dosa dulu. Pertama ngaku dosa dulu, ya kan? Setelah ngaku dosa, berarti kita masih harus membayar utang dosa hukuman ini. Nah, itu yang kita mintakan lewat indulgensi. Bisa sebagian, bisa penuh. Penuh itu tunggu kesempatan. Apa kita baca dari gereja. Nah, kalau yang saya ketahui itu paling gampang, paling praktis itu pergi ke Roma atau pergi ke tanah suci. Itu akhirnya ya agak susah juga, itu seperti beli indulgensi. Karena hanya orang kaya yang punya duit aja bisa pergi ke sana.
Tapi enggak juga, saya juga enggak punya duit, tapi wah saya bisa waktu itu pergi ke Roma, ya, karena jadi pastor. Jadi kalau pada mau jadi pastor, jadi suster, kesempatan dapat indulgensi penuh lebih banyak. Ya, saya kira itu bisa lebih memperjelas. Oke. Apalagi? Baik Romo, sama satu pertanyaan singkat Romo, kalau misalkan di Bible itu kan ada disebutkan zaman jahiliyah, itu maksudnya itu zaman apa ya Romo? Ini kata Arab, jahiliyah. Ini kata dalam bahasa Arab. Itu artinya masa sebelum Muhammad datang, menurut orang Muslim. Ya. Jadi masa kegelapan, masa penantian. Ya. Ketika jadi sebelum Muhammad, nah, itu istilahnya orang Islam. Jadi jahiliyah ini artinya itu, saya kira itu aja sih. Ya, berarti bukan bahasa yang biasa kita gunakan dalam konteks Kristiani ya Romo ya? Kalau mau dikaitkan dengan kata jahil, ya itu artinya, ya, orang jahiliyah itu berarti adalah masa ketika orang belum tahu agama yang sesungguhnya. Kata jahil itu punya arti tidak punya pengetahuan tentang agama. Ya. Dan kata Yesus, kalau orang yang menuduh atau mengatakan orang jahil itu masuk neraka aja deh. Menganggap dirinya paling benar, paling tahu agama. Oke. Baik Romo, thank you Romo untuk penjelasannya dan juga untuk jawabannya pada malam hari ini. Mungkin karena keterbatasan waktu kita mau tutup Bible study kita malam hari ini. Sekali lagi thank you Romo George untuk kehadirannya, untuk waktunya juga di tengah kesibukannya. Teman-teman, marilah kita tutup Bible study kita malam hari ini dengan doa. Kita mau siapkan hati kita untuk berdoa kembali. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kesempatan pada malam hari ini untuk kami boleh mengenal Engkau lebih lagi melalui pendalaman akan sabdamu. Tuhan, biarkanlah Roh Kudus-Mu selalu menyala dalam hati kami, supaya apa yang kami pelajari malam hari ini boleh sungguh berguna bagi hidup kami, boleh menjadi kekuatan bagi kami, dan boleh menjadi penguatan, terutama bagi kami yang sedang jatuh, supaya seperti kata Putra-Mu terkasih, supaya kami boleh bangkit lagi dan boleh melihat Engkau muka dengan muka. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan malam hari ini. Berkatilah sisa hari kami pada malam hari ini, supaya segenap hari kami boleh menjadi kemuliaan bagi namamu. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita mohonkan berkat Allah melalui Romo George. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga kalian dimanapun kalian berada, dipenuhi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih semuanya yang sudah join. Yo. Terima kasih Romo. Bye. Terima kasih semua. Terima kasih Bapak. Kasih pacai Romo. Ya. Dipacai. Kasih pacai. Ini Thank you, Mo. Yes, ya. Thank you Romo.